Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Lianna hadhihi al-hayati ad-dunya la'ibun wa lahwun li dhati al-ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinis samad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu da'i li masalihil ibad. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa sabiina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, pertama wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat qadrah, iradah, inayahnya. Alhamdulillah, kita hari ini masih diberikan nikmat sehat, afiat, dan juga kita masih diberikan nikmat iman wal Islam. Mudah-mudahan nikmat itu dapat selalu kita syukuri dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, anak cucu, tabi'in, para sahabat, tabi'in yang telah berjuang menegakkan kalimat Allah. Mudah-mudahan syafaat beliau sampai pada diri kita, anak istri kita, keturunan kita, dan juga insyaallah pada nusa dan bangsa. Hadirin rahimakumullah, sebagai khatib tentu saya berwasiat, marilah kita sama-sama untuk saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan berusaha sekuat tenaga untuk dapat melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha sekuat tenaga untuk dapat menghindarkan larangan
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, waktu terasa cepat sekali. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 12 Syawal, yang berarti kita sudah ditinggalkan oleh bulan agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh sabar, yakni di bulan Ramadan. Masih membekas dalam diri kita ketika kita melaksanakan puasa. Kita dididik untuk dapat selalu mengingat waktu. Bagaimana kita ketika kita dibatasi oleh puasa, dari mulai sahur sampai dengan waktu berbuka puasa, semua ada pembatasan waktunya. Dan kita sadari itu semua, dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya pembatasan waktu juga, pada akhirnya kita sadar bahwa kita hidup sebagai umat manusia juga memang dibatasi waktu kita ini untuk hidup di dunia. Karena waktu berjalan terus, sadar maupun tidak sadar, mau atau tidak mau, waktu kita pasti akan berakhir. Ini yang paling perlu kita resapi. Kenapa di dalam kewajiban puasa itu ada batasan-batasan. Ketika kita menjaga itu, pasti pada akhirnya kita menyadari bahwa pada satu saat atau pada saatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti masanya itu Allah yang menentukan saja, dan tidak melihat menit, jam, hari, ataupun bulan. Ketika waktu itu datang, maka kita tidak bisa melambatkan atau menunda itu. Bahkan kita tidak juga bisa untuk mempercepat waktu itu. Ini hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha ta'ajakum yastakhiruna sa'ah wala yastakhirun. Jadi manusia ketika sudah ada waktunya, batas waktunya sudah sampai, tidak bisa kita menghindar dari itu semua. Nah, ini yang harus kita resapi dari makna puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita bisa lulus dalam hal itu. Yang kedua, ketika kita melaksanakan puasa, sudah pasti kita selalu membawa amanah atau menjaga amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kita pasti akan menjaga puasa kita
supaya tidak bermaksiat, supaya puasa kita itu berkualitas. Kita akan menjaga itu. Nah, ketika kita menjaga itu, pasti keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah dengan sendirinya hilang. Sehingga banyak kita saksikan dan kita hayati, baik itu kita hayati dalam diri kita maupun fenomena alam. Ketika pada bulan puasa, jarang sekali kemaksiatan itu timbul dan muncul. Karena memang ada amanah kita untuk menjaga itu. Dan yang harus kita maknai, ketika kita melakukan itu dan kita sudah terbentuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan puasa itu dengan baik, maka kita akan selalu membawa amanah itu di dalam kehidupan kita selanjutnya. Sehingga kita tidak terpaku pada bulan puasa saja. Nah, ini yang perlu kita resapi di dalam bulan puasa. Yang ketiga atau selanjutnya, puasa itu nampaknya memunculkan rasa empati kita terhadap sesama. Artinya dengan puasa itu kita ditakdirkan atau kita juga merasakan orang lain yang sama seperti kita. Seperti misalkan ketika kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan segala-galanya, rasa empati kita itu muncul ketika kita melihat saudara-saudara kita yang berada dalam posisi di bawah kita. Bagaimana kita juga bisa melaksanakan atau merasakan kesedihan. Kita juga bisa merasakan beratnya hidup yang dipikul. Kita juga bisa merasakan susahnya kehidupan bagi orang-orang yang berada barangkali berada di bawah atau di atas. Ada rasa empati pada diri kita. Nah, sehingga ketika muncul rasa empati itu, maka akan muncul juga rasa kita keinginan untuk membantu pada sesama manusia. Nah, oleh karena itu, ketika di bulan Ramadan, banyak juga muncul yang memberikan sedekah dengan mudahnya kepada teman-teman dan saudara kita. Bahkan di masjid-masjid hampir kita lihat ada yang menyediakan buka puasa. Dan juga ada juga bentuk sedekah yang sifatnya langsung, yang dimunculkan sebetulnya itu muncul dari rasa empati kita kepada sesama saudara kita. Nah, ketika ini kita munculkan di dalam bulan ini dan kita jaga kemunculan itu pada bulan-bulan selanjutnya, maka sama diri kita juga akan tenang, lingkungan kita akan tenang, masyarakat kita akan tenang, nusa dan bangsa kita dan negara kita insya Allah juga akan tenang. Kalau kita sudah bisa meresapi makna dari puasa itu. Lalu yang paling penting sekarang, bagaimana kita bisa menjaga itu dengan istiqomah. Artinya konsisten.
konsisten untuk melaksanakan itu semua. Hal-hal yang kita sudah lakukan selama puasa itu bisa istiqomah kita lakukan pada bulan-bulan selanjutnya sampai nanti ketemu lagi di bulan puasa. Nabi Sulaiman menganjurkan kita selalu berdoa, Robbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tarda waslih li wahdini bi rahmatika fi ibadika shalihin. Jadi Nabi Sulaiman ini menganjurkan. Bahkan Nabi Muhammad juga menganjurkan dengan doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi sama sebetulnya Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi selanjutnya pada akhirnya menganjurkan hal yang sama, yakni kita harus bisa menempatkan rasa syukur kita atas kodrah yang sudah diberikan kepada diri kita, dan kita jaga terus rasa syukur kita itu. Bagaimana supaya rasa syukur itu bisa bermakna pada kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dianjurkan oleh Nabi Sulaiman, kita selalu menggapai ridho Allah. Nah, ketika kita mau menggapai ridho Allah, tentu minimal kita bisa bertahan dalam suasana Ramadan yang sudah kita lakukan. Minimal kita lakukan itu. Ada rasa syukur kita pada Allah. Ada menghayati batas waktu kita, sehingga ada dirok kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan kualitas yang sangat optimal, bukan maksimal, optimal. Kalau sudah optimal itu paling tinggi. Kalau maksimal itu masih ada hitungan, masih ada tangga selanjutnya. Nah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itu secara optimal. Artinya apa kita melakukan? Ketika kita diperintahkan untuk sholat, kita lakukan sholat dengan baik. Yang sekali lagi saya ingatkan, untuk bagi yang laki-laki dianjurkan untuk beribadah atau sholat di masjid. Bagi yang wanita di rumah cukup. Minimal sholat itu tidak pertahankan di dalam rasa untuk menggapai ridho Allah. Belum lagi ketika kita sudah terbentuk, kita pasti akan melaksanakan, karena rasa empati kita sudah terbentuk, pasti juga kita akan rasa kita terhadap manusia juga ketika baik itu berupa saudara, sumbangan atau lain-lain, baik merupakan pendekatan dengan sama manusia, itu masing-masing punya cara yang berbeda. Lalu yang selanjutnya, Nabi Sulaiman menganjurkan bahwa kita dikumpulkan oleh golongan-golongan orang-orang yang soleh. Nah, dikumpulkan pada orang-orang yang soleh ini tempatnya di majlis-majlis, sehingga kita di samping kita bisa mengkaji keilmuan tentang agama, kita juga dapat bersilaturahim antara sesama, sehingga kita saling mengenal dan saling berdekat dengan sesama teman kita. Nah, ketika itu muncul, pasti nanti kita akan berpikir bukan saudara-saudara kita yang ada di sini saja, bahkan saudara-saudara yang di luar dari sini juga kita anggap saudara.
itu muncul dengan sendiri. Nah ini saya kira kita berharap selanjutnya mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah dari kita Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Tolong salahnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله